Budget, hadiahnya ditambah 3 juta. Halo, halo. Terdengar suara saya? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Kedengaran, Bu. Oke, ini berarti masih ada 9 mahasiswa yang baru join nih. Pada kemana nih? Dari Pada mudik, 64. Bu. Nih, kelas ini totalnya 64. Nih yang hadir baru 8. 9 sekarang. Oke, kita mulai aja ya supaya cepat beres ya. Jadi untuk mahasiswa yang belum sempat hadir di Vicon, silahkan mengakses video rekamannya ya. Jadi pastikan kalau tidak ikut Vicon, tonton hasil rekamannya gitu ya. Oke, kita mulai ya. Berarti ini ada 11 mahasiswa. Kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, selamat datang di mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer di semester keempat. Oke, ini adalah Vkon pertama di mata kuliah ini, jadi pastikan ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait dengan learning design proses perkuliahan di Unsia dan materi di IMK-nya. Oke, jadi di sini ada 2 sesi. Yang pertama sinkron pertama, setelah itu sinkron kedua. Jadi dihitungnya 2 kali Vkon gitu ya. Oke, saya izin share screen dulu. Pertama-tama tentang kontrak perkuliahan. Oke, ini sudah muncul? Sudah, Bu. Oke, jelas ya. Oke, ini tentang kontrak perkuliahan itu pasti akan dijelaskan di minggu-minggu pertama ya, di awal kita berkuliah. Oke, kontrak kuliah ini terkait dengan aturan-aturan tentang nilai, lalu mata kuliah apa saja materinya. Nah, ini tentang deskripsi perkuliahannya. Nah, ini tentang mata kuliah ini intinya tentang dasar antara interaksi dengan manusia dan komputer. Ya, interaksi berarti ada hubungannya nih. Objek manusia dan komputer. Nah, di sini konsepnya yaitu dengan faktor manusia sendiri, ya, faktor manusia, ragam dialog, sampai audio dan agent. Gitu. Jadi, nanti output dari mata kuliah ini adalah bagaimana kita bisa menganalisa atau membuat sebuah perancangan desain sistem antar muka. Jadi bagaimana dari sisi manusia bisa lebih mudah mengakses ke sistemnya, gitu ya. Jadi ini tidak ada materi hitung-hitungan, jadi ini hanya bersifat deskriptif, ya. Oke, manfaatnya. Nah, manfaatnya jadi bisa mendesain apa? Mendesain interface, ya, interface yang akan sistem kita buat nih. Lalu kita mengevaluasi, mengaplikasikan dalam bentuk user interface. Ya, jadi kita diperoleh tuh hubungan antara aksi manusia dan sistem komputernya. Oke. Nah, tujuannya, jadi setelah kalian menyelesaikan mata kuliah ini, diharapkan dapat mendesain software rancangan sesuai dengan prinsip user-centered design. Nah, user-centered design ini meliputi yang ini nih. Nah, materi sini. Ya. Nah, ini termasuk user-centered design. Ini ya. Oke. Nah, ini ya, yang tadi. Jadi meliputi yang pertama itu pasti konseptual, secara konsep itu bagaimana, ya. Lalu prototyping, user testing, dan discovery. Nah, ini kenapa nih bentuknya circular seperti ini? Berarti ini kan satu arah nih. Kalau kita lihat dari gambarnya, yang pertama itu apa dulu? Yang nomor pertama. Ini kan ya? Kompetitor analisis. Lalu menentukan audience definisinya. Gitu, sampai ke approval. Nah, ini di bagian saat kita ingin mengembangkan suatu sistem. Nah, awalnya dari kompetitor sampai approval. Seperti itu ya. Nah, tujuan perkuliahan tadi sudah ya. Oke, nah sekarang ke kewajiban akademik. Oke, untuk kewajiban akademik ini pasti seragam dengan mata kuliah yang lain. Jadi dalam
dalam perkuliahan ini dibagi menjadi dua, ada asinkron dan sinkron. Nah, asinkron dan sinkron ini dikonversi menjadi bentuk sistem kredit semester. Jadi, dari mana sih SKS ini dihitung? Coba kalau mata kuliah IMK, berapa SKS di sini? SKS-nya berapa? 2 kan? 2 SKS nih. Nah, 2 SKS ini meliputi apa? Berarti ada bagian asinkron dan sinkronnya. Ya, asinkron itu bisa view atau download modul, mengerjakan kuis atau aktif diskusi forum. Ya, lalu untuk sinkron itu yang sekarang kita lakukan ya, video conference. Oke. Untuk oke ini ya. Oke, ini dulu ya. Jadi pada saat perkuliahan itu kan dari Rabu sampai Minggu ya, per sesinya. Per sesi itu kan per minggunya mata kuliah per materinya kan. Rabu sampai Minggu. Nah, dari rentan Rabu sampai Minggu pastikan lakukan asinkron atau sinkron. Gitu ya. Kalau semuanya dilakukan bagus sekali ya, berarti langsung hadir. Kalau mengerjakan hanya salah satu nggak apa-apa, masih saya nyatakan hadir. Kecuali ini tidak dilakukan, otomatis presensinya akan alfa. Seperti itu ya. Pastikan mengerjakan asinkron ini di rentan per sesinya. Jadi ini kan sudah di minggu keberapa nih? Halo? Ayo, ini ketiga, Bu. Ini kita udah di minggu ketiga kan? Berarti kalian sudah tidak bisa lagi mengakses asinkron di minggu kedua. Kalau kalian minggu kedua belum dikerjakan, padahal ini sudah di minggu ketiga, ini otomatis alfa karena masanya sudah selesai, gitu ya. Makanya dosen itu ngerekap presensi itu per minggunya. Seperti itu ya. Jadi pastikan kalau sekarang di sesi ketiga, ya lakukan sesi ketiga. Jangan sudah di sesi ke-7 baru kalian akses di sesi ke-5, ke-6 itu enggak bagus ya. Oke, sekarang ini ya perbandingan dari sinkron dan asinkron. Asinkron tadi ini ya, sistem pembelajaran yang diatur sedemikian rupa sehingga mahasiswa dapat belajar dengan waktu yang fleksibel. Oke, dari hari Rabu sampai Minggu, misalnya kalian cuma ada waktu di Sabtu dan Minggu, ya udah nggak apa-apa. Sabtu dan Minggu kalian fokus di asinkron, gitu ya. Nah, meliputi apa? Diskusi, modul, video, dan materi pembelajaran ini semua diakses sesuai dengan postingan dosennya. Nah, untuk sinkron ini, video conference dilaksanakan 7 kali dalam 1 semester. Gitu ya. Nah, ini 7 kali ini tergantung dosennya. Mau sebelum UTS 3 kali atau 4 kali, ini bisa. Ya. Dan untuk sinkron ini tidak wajib oleh mahasiswa. Tapi meskipun tidak ikut Vkon, pastikan menonton ulang video rekamannya ya, supaya tidak ketinggalan informasi. Oke, sekarang ini kewajiban akademik, ini sudah jelas ya, minggu perkuliahan dimulai dari Rabu jam 8 sampai selesai. Ya, sampai Minggu. Nah, ini per sesi. Ya, video conference terjadwal sesuai jadwal yang disusun oleh prodi. Oke, ini ya, Vkon tidak sesuai jadwal atau di luar jadwal, tanpa sepengetahuan prodi, mahasiswa berhak tidak mengikuti. Jadi misalnya nih, ada dosen yang tiba-tiba, kita Vkon ya, dadakan hari ini, jam segini. Nah, itu berarti kan tidak ada koordinasi langsung dengan ketua kaprodi. Nah, kalian berhak tidak mengikuti. Seperti itu ya.
Nah, ini hak akademiknya. Jadi kalau kalian sudah melakukan ini proses apa nih? Ayo, saya tanya nih, ini proses apa? Sinkron. Asinkron ya, asinkron dan sinkron. Ini bisa syarat sebagai presensi kehadiran. Nah, banyak mahasiswa yang bertanya nih, misalnya, Bu, saya sudah melakukan asinkron dan sinkron, tapi kok belum absen saya masih 0 ya. Itu sabar aja. Pasti selama kalian mengikuti kewajiban perkuliahan dengan baik sesuai dengan sesinya, pasti akan tercatat hadir, gitu ya. Jadi tenang aja, pasti akan mendapatkan presensi kehadiran karena ini kan sistemnya yang ngedata, sistemnya yang mendata ya, dosennya yang mengupdate presensinya. Oke, ini untuk definisi penetapan SKS. Oke, ini ya total waktu per minggu 170 menit dengan kalau tatap muka video conference itu misalnya 50 menit, ya kita sudah dapat nih 100 menit. Nah, ditambah dengan asinkron. Asinkron ini kita udah dapat nih 60 menit, misalnya membaca modul, menyimak video learning, membaca e-book ya. Ini kita udah dapat menitnya. Nah, nanti tugasnya, untuk tugas itu dalam satu semester saya berikan satu tugas, ya, satu tugas aja, ya. Jadi cukup tugas satu. Nah, kalau kuis pasti kuis mingguan, pasti ada kan ya? Oke. Nah, ini untuk bobot penilaian. Nah, presensi itu kenapa saya selalu diingatkan terus tentang asinkron, jangan lupa untuk mendownload modulnya, mengerjakan kuisnya, karena presensi itu mengaruh ke nilai. Nilai itu ada di mana sih? Bobotnya nih, bobotnya 30%. Setara dengan UAS. Ya, kalau kalian dalam satu semester tidak presensinya nggak nyampe 30, ya berarti nilainya berkurang. Gitu ya. Nah, lalu ada tugas terstruktur. Nah, ini biasanya muncul di sebelum UTS ya. Sebelum UTS nanti ada tugas terstruktur yang wajib dikerjakan. Nah, bobotnya 20%. Nah, lalu ada UTS. UTS itu 20%. Ini di minggu ke-8 ya. Minggu ke-8, tugas terstruktur itu biasanya di minggu ke-5 sebelum UTS. 5 ke 6 lah gitu ya. Nah, itu. Jadi selama kalian melakukan 4 komponen penilaian ini, otomatis ya A ini sudah di tangan lah. Ya. Nah, gitu ya. Oke, kunci keberhasilan dalam perkuliahan, alokasi waktu belajar online di LMS. Kalian kan pasti banyak yang bekerja, pastikan memanajemen waktu dengan baik antara bekerja dan kuliah. Ya, kalian kan mengambil keputusan untuk berkuliah, berarti ada konsekuensi, yaitu waktu. Nah, waktu itu berarti harus dialokasikan sebagai belajar kalian, ya. Lalu rajin, disiplin, kerja keras dalam perkuliahan online, mengelola waktu dan kegiatan belajar mandiri, rajin konsultasi dengan dosen PA, misalnya terkait dengan kendala perkuliahan, misalnya saya keteteran Bu, bagaimana ya solusinya? Nah, silakan konsultasikan dengan dosen PA, ya. Oke. Nah, ini untuk bobot penilaian yang ada di SIAKAD. Jadi ini berlaku untuk semua mata kuliah. Jadi semua nilai itu akan muncul di SIAKAD di sini ya. Oke, berarti ada tugas bobotnya 20%, UTS 20, UAS 30, kehadiran 30. Oke, ini sudah selesai tentang learning design proses perkuliahan. Oke, ini saya izin spill. Oke, ini muncul nggak?
Muncul, Bu. Muncul ya. Oke, saya izin spill dulu. Dari mana sih dosen itu bisa tahu, oh ini kok alfa, ini tidak, dari mana? Gitu ya. Nah, ini dosen, ini sistemnya yang nge-record. Sistemnya yang nge-record. Ini saya izin ya. Oke. Dari mana sih dosen bisa nge-alfain, dari mana? Jadi dosen itu hanya mencatat saja. Misalnya ini saya izin ya. Misalnya untuk di sesi pertama ini misalnya kuis, berarti ini kan tidak ada aktivitas asinkron nih. Ya, misalnya di sini dosen memposting materi tentang pendahuluan interaksi manusia dan komputer, berarti ini postingan materinya. Berarti ini tidak diakses sama sekali strip semua nih. Kuis juga cuma dilihat aja, tidak dikerjakan. Berarti otomatis apa yang dilakukan dosen? Ayo. Apa coba? Apa, Bu? Alfa atau hadir? Hah? Dianggap tidak hadir. Dianggap tidak hadir. Masa ngelihat doang? Aktivitas perkuliahannya mana? Gitu ya. Nah, ini sesi 2 juga, oke lah. Kalau ini sesi 2, dia mengerjakan kuis. Meskipun hanya mengerjakan kuis, masih saya anggap hadir. Ya. Atau juga ada yang misalnya, nah kecuali ini nih, strip semua nih. Masa saya anggap hadir sih? Gitu ya. Berarti saya alfain. Terus apalagi ya, misalnya ada nggak yang download doang tapi nggak ngerjain kuis? Nah, ini nih. Download doang tapi tidak mengerjakan kuis, nggak komen, ya. Nah, ini masih saya anggap hadir, ya. Masih baik nih saya nih. Ya. Download doang. Gitu ya, paham ya? Paham, Bu. Oke, jadi supaya tahu nih, supaya tidak ada pertanyaan lagi terkait presensi. Presensi itu penting karena mengaruh di penilaian. Penilaiannya bobotnya besar, 30% gitu ya. Oke. Ada pertanyaan nggak terkait learning design proses kita? Nggak ada, Bu. Aman ya? Aman, Bu. Oke, kita lanjut ke materi. Nah, materi. Mana nih tadi? UTS UAS masih 2 minggu, Bu. Iya. Iya, masih 2 minggu. Karena, kenapa 2 minggu? Karena dari dulu, UTS itu kan seminggu nih. Normalnya kan seminggu. Karena minta perpanjangan, jadinya diperpanjang tuh. Jadinya 2 minggu. 2 minggu sekalian. Ya, supaya tidak ada perpanjangan lagi. Nah, masalahnya, meskipun sudah diberlakukan masa 2 minggu, tapi masih minta perpanjangan nih, gimana nih? Gitu ya, jadi kebijakan ini tolong dilaksanakan dengan baik, UTS dan UAS. Kalau dikasih 2 minggu, ya udah 2 minggu dikerjakan. Masa sudah 2 minggu, tapi masih minta perpanjangan? Ya, normalnya UTS UAS itu kan 1 hari, karena Iya, kita online dan kita mempertimbangkan beberapa permasalahan waktu dan lain hal, ya udah kita 1 minggu. Nah, satu minggu juga masih ada yang minta perpanjangan 2 minggu. Ya udah, gitu ya. Oke, paham ya? Paham, Bu. Lagi pula, kalau misalnya kalian telat mengumpulkan UTS dan tugas, misalnya ada deadline-nya nih, tanggal sekian, tapi mengumpulkannya telat, nah itu ada pengurangan nilai ya. Karena kita adil, kasihan untuk mahasiswa yang sudah bela-belain untuk mengerjakan ujiannya tepat waktu, tapi ada mahasiswa yang mengumpulkannya telat, tapi nilainya sama. Nah, itu tidak adil ya. Oke, kita lanjut ke materi.
data materi. Nah, ini ya. Ini muncul? Muncul, Bu. Oke. Topiknya adalah ruang lingkup interaksi manusia dan komputer. Lalu kita pelajari pengertian, lalu antarmuka manusia dan komputer. Yang terlibat dalam IMK itu apa? Bidang studi dan konsep dan dasar dari IMK. Nah, ruang lingkupnya kita pelajari dulu tentang interaksi. Apa sih interaksi ini? Apa, ayo? Interaksi. Merupakan hubungan yang tidak Interaksi itu kan apa interaksi? hubungan, Bu. Oke, hubungan kalau ini bicara interaksi ya, manusia dan komputer apa saja sih yang dilakukan gitu kan ya? Ya, Dari segi user itu kan bisa manusia kan ya? ya, pengguna. Oke, pengguna dan komputernya. Nah, jangan lupa melalui unit masukan. Ini berarti ada input dan outputnya, gitu ya. Jadi kan kalau bicara sistem nih, kan kalau ada bicara sistem kan ini kan user nih, user. Pasti user itu menggunakan sistem itu harus ada yang diinputkan kan ya? Ya nggak? Iya, Bu. Misalnya kalian nih mengoperasikan laptop misalnya, ada yang diketik nggak? Ada yang diinputkan nggak? Ada. Ada ya. Ini user menginputkan sesuatu ke sistem. Nah, sistem itu apa? Ngapain di sini? Mengoperasikan. Ngeproses kan ya? Ya, Ya kan? Dari data analog ke digital kan? Ya enggak? iya, Halo? Bu. Data yang masuk ke sistem itu menjadi analog atau digital? Digital. Nah, digital. Setelah diproses, menjadi apa? Data yang Jadi masuk output. itu menjadi Jadi output. output. Nah, itu ya Output. konsepnya ya. Jadi ada interaksinya dengan komputer. User dan komputer. Nah, apa sih yang menjembataninya? Yaitu ini, antarmuka pengguna atau user interface. Ya. Nah, sekarang kita lihat dari proses eksekusi instruksi. Nah, ini seperti tadi ya, input device itu kan alat input, misalnya mouse, keyboard, ya. Lalu apa lagi input device? Keyboard. Kalau suara inputnya, alat input suara apa? Speaker. Speaker. Nah, boleh ya. Nah, Ya. input device setelah data masuk itu akan diproses di Central Processing Unit. Nah, ini proses ada jalur bolak-baliknya nih dari ALU. ALU akan memproses ke memory unit, lalu memory unit akan mengembalikan ke ALU-nya. Nah, proses ini berlangsung di dalam CPU-nya, lalu mengeluarkan output. Outputnya berupa apa di sini? Ada device-nya. Berupa monitor, printer. Nah, ini termasuk device output. Nah, lalu ada secondary storage, berarti kan alat penyimpanan dari luar kan ya? Iya, Bu. Ya, seperti hard disk, CD, DVD, dan flash disk. Flash disk. Gitu ya. Ini untuk proses eksekusi instruksi. Oke, sekarang ada ruang lingkupnya dalam IMK. Berarti ada manusia nih. Ya, manusia itu adalah pengguna pemakai komputer, bisa kita katakan sebagai user. Nah, user juga kan ada karakteristiknya kan ya, sesuai kebutuhan dan kemampuan dalam menggunakan komputer, ya. Ada yang familiar dengan komputer, ada yang belum pernah megang komputer sama sekali. Nah, di sini user interface itu berperan penting dalam IMK-nya. Ya. Nah, ini juga ya, manusia juga
peranan penting sebagai informasi diterima, sebagai input dan output ya, peranannya ya, sebagai input dan output, lalu sebagai ingatan memori, karena manusia juga memiliki otak ya. Nah, berarti berperan penting nih di saat kita akan mengelola sistem. Lalu manusia juga dapat informasi itu dapat diproses dan diaplikasikan dengan berbagai cara. Oke, ini misalnya manusia dapat mengembangkan suatu sistemnya, lalu diaplikasikannya sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini untuk manusia juga ada input outputnya tuh. Input dari manusia itu apa? Input vision ya, pandangan ya, melihat. Itu kan input ya. Manusia melihat sesuatu, berarti kan input ya, pandangan yang dimasukkan. Ya, alat fisik yang digunakan adalah mata. Gitu ya. Oke, lalu ada komputer. Komputer juga perangkat elektronik untuk mengolah data ya. Komputer ya, berarti kan alat-alat nih. Ya komputer nih, komputer. Nah, di dalamnya itu ada sebuah perantara program ya. Program itu apa? Program itu bisa memberikan informasi dan hasil dari pengolahannya. Gitu ya. Jadi di dalam komputer itu harus ada sistem yang dimana dapat mengelola sebuah program. Oke, apalagi nih? Latar belakang, mengapa diperlukan konsep IMK? Oke, dari sisi kegunaan, oke, ada tombol save atau delete pada menu aplikasi komputer. Oke, yang perlu ada dibandingkan tombol refresh atau exit. Nah, ini maksudnya gimana nih? Misalnya ada sistem nih, lebih diperlukan mana, save atau delete? Ya, jadi ada beberapa fitur yang bisa dipilih nih sebagai user interface-nya. Nah, lalu untuk sisi kemudahan, apakah di sini tombol pada VCR? Tombol VCR seperti apa nih? Ada yang tahu? Video, C-nya apa nih? Video convert recorder. Oke, ini untuk mengubah ini nih. Ini kan kalau kalian kerja di pertelevisian kan ada ini nih. Apa sih namanya tuh? Ada alat untuk mengubah dari data analog ke digital. Nah, ini nih tombol VCR. Nah, lalu di lain hal juga tombol yang terlalu banyak di radio mobil membuat orang terancam bahaya. Nah, ini juga nih. Dari sisi kemudahan, kenapa diperlukan IMK? Misalnya di mobil nih kan banyak tombol. Jadi yang mana yang harus kita kita pencet gitu ya. Karena kan terlalu banyak tombol juga akan mengancam bahaya. Jadi kita harus lihat dari sisi kemudahannya. Gitu ya. Nah, lalu ada sisi ketepatan. Misalnya pemilihan struktur menu yang kurang tepat dapat mengurangi kinerja sistem. Misalnya struktur menu biasanya kan sebelah, misalnya ini sistem nih. Sistem. Kalau di website itu apa sih? Biasanya di sebelah kiri itu apa? Apa di sini? Menu apa? Home ya. Beranda, Bu. Iya kan, beranda. Misalnya di sini ada apa lagi? Beranda apa ya? Misalnya ya, struktur apa ya? Jadi misalnya tombol exit, gini aja nih. Tombol exit kok tiba-tiba ada di sini. Ya. Padahal kita
selalu tombol exit itu di sebelah kanan. Nah, itu tuh struktur pemilihan struktur menunya harus tepat. Gitu ya. Nah, lalu misalnya ada menu tombol juga, tombolnya tiba-tiba ada di sini. Ada di sini gitu ya. Nah, itu harus sisih ketepatannya. Oke, di sini ada single menu. Aduh, ada ini nih. Gimana ya? Kita hapus. Nah, single menu. Kalau single menu berarti menunya ada satu ya. Jadi di dalam satu menu itu tidak ada breakdown sub menu lain ya. Kalau linear berarti kalau ingin menuju ke tombol ini, tombol keempat, berarti kita harus ngeklik tombol 1, 2, 3 dulu gitu ya. Struktur tree juga ini menu. Misalnya untuk mendapatkan menu ini berarti harus ngeklik 1, 3, 4 gitu ya. 3, 4, 5, 6, 7. Harus ngeklik ini dulu. Gitu ya. Ini disesuaikan dengan kebutuhan saat kita akan mengembangkan sistemnya. Oke, lalu ada struktur cycling network, berarti ada jalur bolak-balik nih. Dari menu terakhir bisa balik lagi ke menu kedua. Gitu ya. Lalu dari menu ketiga bisa balik lagi ke menu pertama. Berarti ini ada tombol back-nya nih. Iya nggak? Halo? Dari Iya, Bu. menu sini ada tombol Ya, back. Bu. Back ke menu kedua. Seperti itu. Oke, ini juga sama. IC click berarti ini satu arah nih. Ya. Dilihat satu arah karena panahnya menunjuk satu aja. Nggak ada panah yang ke atas. Oke, apalagi nih sisi penampilan. Oke, menariknya tampilan suatu sistem dari sisi developer, user tidak selalu sama. Misalnya developernya dia suka warna pink, ya tidak bisa juga kita aplikasikan semua fitur-fitur itu warna pink. Kita sesuaikan dengan kebutuhan usernya. Nah, misalnya seperti ini. Ini apa nih? Ada konsistensi warna ya, berarti ada kontras antara background dengan tombol. Nah, ini kan berarti kan kalau kita lihat dari gambar yang kedua ini, coba nilai deh. Gambar yang kedua kira-kira bagaimana? Dari sisi user interface di segi penampilan. Coba, gimana? Lebih friendly, Bu. Lebih Lebih user friendly. Kalau kita Iya, Bu. pertama kali nih, baru ngelihat sistem ini, kira-kira apa yang harus kita lakukan nih? Mencet apa dulu kira-kira? Utama. Iya. Utama Bu. ini berarti seperti home ya? Iya, beranda. Oke ya, beranda. Lalu ada master data. Nah, master data ini berarti kan, misalnya ini kan saya baru lihat nih, berarti oh ini terkait dengan database nih. Tabel-tabel, data-data pembelian dan penjualan semuanya ada di master data. Itu kan ya? Sebagai user yang baru lihat nih, lalu ada fitur tombol pembelian. Oh, berarti kalau kita ingin oh ini admin ya, admin. Oke, berarti dari segi admin, berarti di pembelian itu dari tanggal sekian-sekian ada berapa banyak yang melakukan proses pembelian. Sama juga dengan penjualan nih. Nah, lalu kita ada laporan per bulannya ada berapa. Nah, ini sisa klik aja. Lalu ada pemeliharaan data. Apakah struktur menu itu di bawah itu umum?
Apa gimana nih kira-kira nih? Menu itu di bawah boleh nggak sih? Boleh aja Bu, tergantung Boleh aja kan develop. ya? Ini kan bukan bicara boleh sama tidak boleh, tapi ketepatan sebagai user kita memudahkan untuk mengakses sistemnya. Gitu kan ya? Iya, Bu. Boleh, Bu. Boleh. Nah, dari gambar pertama ini gimana nih kira-kira? Coba analisa. Terlalu ribet Bu. Iya, Bu. Terlalu banyak fitur, terlalu banyak tombol yang digunakan. Jadi mana sih intinya? Gitu kan ya? Iya. Gitu. Jadi kita belajar nih dari segi. Jadi sebelum kita membuat sistem, kita buat perancangan dulu. Dibuat perancangan, misalnya buat apa sih namanya? Buat mock-up. Jadi buat kotak-kotak, kira-kira fiturnya ada di sebelah mana. Nah, itu kita buat gambaran kasarnya dulu. Gitu ya. Nah, mengapa diperlukan konsep ini? Udah ya? Sama aja ini. Oke, sekarang ke mana nih? Yang diperhatikan dalam pembuatan user interface. Oke, dilihat dari kebutuhan user, analisa dari sistem analis, dan kreativitas dari pembuat sistem. Oke, antara pengguna, interface seperti apa sih yang diinginkan oleh user? Berarti harus user friendly. Ya, user friendly itu berarti apa? Tampilan yang bagus atau menarik, ya. Menarik perhatian. Berarti wah, berarti ada warna nih. Ya, kita kasih warna. Tapi teks dan itu harus jelas, ya. Misalnya warna yang terlalu ngejreng juga tidak menarik meskipun ada warnanya ya. Nah, lalu mudah dioperasikan, mudah dipelajari, lalu user juga nyaman dan senang menggunakan software itu. Oke. Antar muka yang berkualitas tinggi dikagumi oleh orang-orang beredar luas dan sering ditiru. Oke, ini sama aja. Oke, berarti ini udah selesai ya. Untuk pendahuluan IMK. Oke, silakan ada yang mau bertanya di sinkron pertama. Halo? Ada yang mau ditanyain nggak? Ada Bu. Gampang Belum ya? ada, Bu. Untuk sementara tidak ada, Bu Widi. Mantap. Oke, gampang ya ini mah ya. Berarti kan intinya gimana caranya kita saat akan mengembangkan sistem, kita perhatikan dari sisi user interface-nya. Jadi user itu bisa mengaplikasikan sistem itu dengan mudah. Ya. Oke, kita lanjut ke sinkron kedua. Halo, 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 halo. Oh, ke mute, Bu. Iya Bu. Oke, untuk materi sesi pertama dan apa tadi? Kontrak kuliah kita akhiri dulu. Nanti kita lanjut ke sinkron yang kedua. Langsung klik di LMS-nya sinkron kedua ya. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.